Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau memperkenalkan ada produk yang bisa dibilang ya sama lah ya konstruksinya dengan produk-produk RD sebelumnya. Di sini kasih nama RD Super Luxury. Nah, artinya dia masih menggunakan dasar pengoperasian. Ini tetap ya keluarganya keluarga uklik atau tipe pompa, tapi menggunakan tipe hammernya itu tipe pelatuk. Nah, seperti ini. Nah, untuk cara pengoperasian sebetulnya mudah ya. Jadi kalau misalkan di sini kan sudah dikasih 2 gigi. Nah, seperti itu. Bila mana kita pencet langsung kan, nah takutnya kan kelepasan. Nah, seperti itu. Nah, jadi diusahakan mode aman gigi satu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan digunakan di gigi satunya seperti ini dia kunci alias ngelok. Tapi kalau misalkan di gigi dua kita mau supaya nggak kelepasan di bagian picut daripada triggernya itu sendiri, nah tinggal kita tekan seperti ini, tek. Nah, itu dia kunci lagi. Tapi kalau bila mana mau di gigi dua dia langsung on lagi. Nah, seperti itu. Nah, terus kelebihannya daripada yang si pelatuk uklik pada umumnya itu adalah dia menggunakan sistem preloading system. Artinya di sini sudah menggunakan sistem dipencet. Nah, seperti itu. Nah, untuk produk yang di sini kebetulan adalah tipe varian single shootnya, gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ini adalah opsional sebetulnya. Nah, opsional di sini adalah dia menggunakan tipe visir. Nah, seperti itu. Nah, sama ya, ini ada visir bagian belakang dan ini adalah visir daripada bagian depannya itu sendiri. Nah, bila mana nanti mau dilepas, ini tetap ya. Artinya walaupun ini dilepas, si drat daripada peredamnya itu sendiri, dia itu sebetulnya sudah ada di bagian ujung larasnya itu sendiri atau mulutnya laras itu sendiri. Jadi bila mana dilepas, ini bandulnya ini adalah bolong aja gitu istilahnya. Jadi banyak orang yang mengira kalau misalkan ini dilepas kan nanti dratnya ini juga ikut ke bawah di bagian yang si ininya, bagian visirnya itu sendiri gitu kan. Nah, tapi melainkan itu enggak ya. Jadi memang ini dilepas juga si drat daripada peredamnya itu sendiri sudah ada. Nah, gitu kelebihannya. Nah, kenapa sih dibikin si drat daripada peredamnya itu adalah di bagian larasnya, nggak di bagian sininya. Itu ada sejumlah kelebihan. Yang pertama, pada saat pembuatan dratnya itu sendiri dia itu disenterin di ujung larasnya. Nah, kalau di bagian sini dia nanti oklek takutnya nanti robah-robah gitu di bagian peredamnya itu sendiri gitu. Nah, terus juga ini sudah ada fitur ya. Nah, ini seperti dudukan tali sandang yang sudah dipatri. Ini nggak bisa dilepas karena dipatri metodenya. Nah, ini udah ada. Nah, kalau untuk di bagian sini memang sengaja belum dibikin karena sebagian orang itu pengennya tali sandang yang tipe jerat, bukan yang tipe capit, caut, tapi melainkan dijerat gitu. Jadi itu kembali lagi kalau misalkan mau dipasang dua-duanya di bagian sini sama kayunya juga bisa, atau mau dipakai salah satunya juga itu formalitas lah, masih bisa. Nah, terus selalu ya kalau misalkan di tipe yang saya review ini suka ada kayak beginian, bahannya kayak plastik. Ini bahan teflon warna hitam kayak plastik ini. Nah, ini tujuannya buat apa kan, capek-capek dibikin. Yang pertama untuk mengantisipasi kerenggangan antara laras dengan si pipa tabungnya itu sendiri. Yang kedua, ini untuk dampal juga bisa. Nah, kayak gini. Nah, ini dampal ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau pada saat kita megang ke dampalnya ini, di sini ada kayak lubang angin. Jangan sampai ditutup atau dibekam kayak gini, jangan. Nanti nggak ngisi-ngisi. Dibuka aja gini. Nah, jadi buat dampal aja. Jadi kalau mau di bawah gini pun sebetulnya aman. Karena ini udah istilahnya takutnya ada laras di tengah perjalanan itu dia bengkok atau gimana kan. Kita kan nggak tahu ya cara pakai. Nah, kayak gini kan sudah diantisipasi. Jadi mau pegang gini juga aman. Gitu. Ini untuk kapasitasnya kan untuk pompa bisa berapa kali pompa. Yang mau 25 kali pompa pun ini sudah bisa, karena konstruksi di dalamnya ini adalah sistem tabung yang memang ditanam. Jadi mirip-mirip seperti konstruksi tabung Benyamin yang memang menggunakan tabung terpisah. Hanya saja di bagian depan tabungnya itu dia diberikan di patri. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman yang memang membeli produk RD, itu cukup dilepas bagian belakangnya aja. Jangan dilepas
si bagian depannya dengan cara dipukul atau dipanaskan atau bagaimana. Karena nanti kan dia kalau misalkan dilakukan dipukul seperti itu, nantinya yang kejadian itu adalah dia rusak, jebol patriannya. Kalau udah kayak gitu mau wes gimana lagi, mau tidak mau harus dibawa lagi ke Bandung untuk dilakukan diservis. Nah gitu, jadi cukup bagiannya mudah sebetulnya, hanya untuk buka setengah ke belakangnya aja. Untuk bagian tabung depannya memang buat dudukan ventil depannya itu yang memang bertugas untuk mengisi angin, menahan dari hembusan klep dari depan ini, itu tidak perlu repot-repot istilahnya dipukul atau dipaksa dikeluarin, itu jangan. Hanya itu aja. Sebenarnya sudah ada sih review-review video saya sebelumnya. Nanti itu tinggal sharing aja lah, ngobrol bagi yang memang sudah memiliki produk RD. Nah seperti itu. Saya pengen kan tabungnya itu bisa terpisah aja. Jangan yang istilahnya cuma dibuka sebagian tabungnya, kayaknya kalau saya ngelap nggak bersih misalkan. Itu banyak juga kejadian seperti itu. Nah kalau misalkan mau kayak gitu, khawatirnya yang di Patria aja itu bisa, kalau misalkan nggak benar-benar banget matrinya, itu bisa jebol, bisa mundur si bagian tabungnya. Apa kabarnya kalau misalkan menggunakan sistem di baut? Tambah lagi ini kan klep istilahnya maju mundur, ini kan dihembus terus, ditekan terus ini tuh. Nah nanti kasihan kalau seumpamanya seperti itu kejadiannya, mau gimana kan gitu. Jadi istilahnya kalau ini dipukul cet, nah seperti ini ya jangan sampai nanti ada yang istilahnya kebocoran lagi. Karena suka ada yang kadang-kadang udah diperbaiki, misalkan niatnya ingin ngebersihin aja, malah ujung-ujungnya keluar biaya nggak terduga gara-gara ketidaktahuan. Makanya jadi juga saya sekaligus ya istilahnya memperlihatkan produk daripada khas Bandung RD ini asli ya, ini buatan tangan, ini dari desa Cikeru juga gitu. Jadi ini memang asli dari bikinannya Bapak Wahyu Solihin, anaknya juga Kang Rudi, makanya dikasih nama RD Rudi. Nah seperti itu. Nah untuk tipenya biar karena banyak banget variannya, udahlah di sini fix kita kasih nama pengembangan daripada RD Super itu sendiri, yaitu super luxury-nya, rada mewah dikit lah istilahnya kan, supaya bisa dipencet seperti ini gitu. Itu aja sih yang membedakan. Kalau karena pada umumnya senapan Bandung itu dia menggunakan tipe keran, ciri khas klasiknya banget. Nah itu ya sudah, mungkin kita langsung aja ke review sebentar aja ya, bagaimana sih tentang perihal baik suara dan akurasinya lah. Nah di sini teman-teman saya tadi ada kelupaan mau menjelaskan tentang tambahan fiturnya juga. Nah di sini dia bisa pokornya naik turun ya. Nah gitu. Nah, oke. Mungkin kita langsung aja untuk coba tes akurasinya seperti apa. Tapi mohon maaf karena ini menggunakan pisirnya adalah tipe sub-V, itu saya jujur aja mata saya kurang begitu terbiasa. Karena kalau melihat pisir yang seperti ini tuh agak sedikit silau gitu. Ketika saya mau menghadap melihat yang pisir depannya itu agak sedikit silau, V-nya berbayang-bayang gitu. Akan berbeda dengan tipe sub yang memang model V juga, tapi dia pakai menggunakan serobong asap istilahnya gitu. Ada yang bilang serobong asap, ada yang bilang serobong kayak istilahnya buat nyimpan di tengah-tengah yang ciri khas Bandungnya itu agak sedikit beda. Dan biasanya pisir yang model seperti ini untuk yang lokal-lokalan sekarang itu memang kedepak sedikit pun dia mudah rubah gitu, sangat mudah rubah-rubahan, beda sama yang zaman-zaman dulunya walaupun sub itu dia bagus. Nah tapi nggak apa-apa lah, kan di sini kan kita hanya sebatas mereview gitu daripada senapannya ini seperti apa sih, baik suaranya, jepretannya, atau mungkin akurasi sekilasnya seperti apa. Karena tetap ya kalau mau akurasi tepatnya itu ya memang kita harus menggunakan teleskop gitu. Karena di sini memang di luar juga hujan, ya mau tidak mau ya kita coba aja lah sebisa kita aja lah gitu. Minimal teman-teman di sini bisa nonton dulu lah gitu kan. Untuk kapasitas pompa ini mau sampai 25 kali juga bisa ya. Cuman untuk pada saat pompa ini jangan dicepetin gini. Nah jadi agak diurut gitu, set tuh, dia langsung ngisi tuh. Jadi jangan langsung sut biar kayak kurang si klep bukaannya. Biasanya kalau klep baru tuh memang seperti itu. Pak Lum ini kan klepnya bukan bahan karet sintetis, tapi pakai klepnya bahan silikon. Tuh kerasa pompa padatnya.
karena konstruksinya adalah tabung tanam ya. Nah, ini pencet. Baik, langsung arahin ke situ kalau bisa. Oke, kita coba ya. Ini agak sedikit berbayang kalau menggunakan pisir yang begini. Masuk. Nah, seperti itu. Baik, kita coba lagi. Nah, ngompanya diurut aja ya, jadi nggak usah iya. Masuk lagi, tapi agak bawah dikit ya, nggak apa-apa. Karena bukan yang nggak bisa nembaknya, tapi memang agak sedikit berbayang di pisirnya kalau model begini, karena dia kena pantulan cahaya. Jadi ketika mau ngepasin sama pisir yang bagian depan, dia berbayang. Beda sama yang ada serobong pipahnya. Kita coba lagi ya. Masuk lagi. Baik, seperti itu aja. Nanti kita langsung ke depan aja ya untuk melihatnya. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini tadi saya kan nembak di sini terus ya. Dia namanya pakai pisir ya, nggak akan lubang masuk lubang, sedikit grouping itu pasti ada. Namanya juga pisir. Mata manusia juga kan beda-beda pandangannya. Tapi ini kan melihat ya minimal bayangan ilustrasi daripada senapan RD yang menggunakan pisir biasa saja. Ya udah seperti ini gitu teman-teman. Nah, terus juga ini kan yang bagian yang bawah juga saya ngerobek di sini. Terus kalau yang ini saya tadi lagi ini beda lagi sasaran orang lain gitu. Nah, jadi saya nyoba yang di sini sama yang di sini aja. Nah, kayak gitu. Ya istilahnya nggak jauh-jauh lah istilahnya untuk dari segi pada faedah penggunaannya. Tinggal nanti teman-teman sukanya mau model apa? Mau model yang pisir yang V seperti yang bisa lepas pasang, atau mau model pisir V tapi itu dipatri yang menggunakan serobong pipa yang ciri khasnya Bandung itu seperti apa. Nah, itu kembali lagi ke teman-teman juga gitu. Ya mungkin informasi yang bisa saya berikan cukup singkat. Ya mungkin bisa melihat lagi lah apakah teman-teman suka nggak dengan konsep yang menggunakan dia mewah tapi gagangnya gagang kayu pompanya, atau mau pakai yang gagang besi seperti yang video saat ini saya review. Itu kembali lagi ke selera faedahnya teman-teman maunya gimana. Nah, gitu dulu aja. Ya mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.